Rela menjadi satpam? Siapa yang menduga jika pria ini ternyata adalah seorang mafia yang paling disegani. Ingin mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik, Rano pun rela tinggalkan kekuasaan dan gemerlapnya dunia. Saat Rano sedang sibuk bekerja, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik bernama Sarah menemuinya. Bawa seorang gadis kecil dan mengejutkan Rano beserta rekannya. Siapa menduga jika putri yang Sarah bawa adalah anak kandung Rano. Menunjuk ke arah Roma, sepertinya Sarah berikan kode bahwa Roma adalah ayah kandung sang putri. Roma, apa benar dia putrimu? 5 tahun yang lalu, saat Roma masih berprofesi sebagai mafia, ternyata Roma pernah tidak sengaja tidur dengan seorang wanita. Sama-sama dalam keadaan mabuk, mereka tak sadar melakukan hubungan terlarang itu. Tanpa pesan satu kata pun, Roma tinggalkan Sarah sendirian. Berpikir jika Sarah bukanlah wanita baik-baik, Roma kabur dan tak pernah mencari tahu keberadaan Sarah. Meskipun saat itu Roma hanyalah korban, namun dia tak bisa menghindari jika putri Sarah adalah anaknya juga. Ayah, akhirnya tahun ini aku bisa bertemu denganmu. Ayah, pulanglah ke rumah bersama kami. Apa kau tidak malu punya ayah seorang satpam rendahan? Tidak, ayahku hebat. Kata ibu, ayahku adalah seorang pahlawan. Jika kau tidak percaya, ini adalah bukti dari hasil tes DNA yang sudah aku periksa. Sudah hampir 1 tahun lebih aku mengujinya demi meyakinkan jika aku tidak salah orang. Roma, ini benar. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi, Roma. Dan hari ini, aku meminta pertanggungjawabanmu. Ayah, aku mohon, bersedialah menikah dengan ibu. Aku ingin seperti teman-temanku, memiliki keluarga yang utuh. Tak bisa mengelak dan menghindar dari bukti yang Sarah miliki, akhirnya Roma pun menyetujui permintaan Sarah. Sampai jumpa kawan, aku pergi dulu. Mencatatkan pernikahan di kantor sipil. Maaf Sarah, apa kau yakin tidak malu menikahi pria miskin yang berprofesi satpam sepertiku? Kau pikir mudah menjadi orang tua tunggal selama 5 tahun ini? Bagiku status ini jauh lebih menakutkan. Lalu bagaimana dengan nafkahmu? Aku takut tidak bisa memenuhi kebutuhanmu dan putri kita. Kalau begitu pegang kartu ini. Ayah, kemarilah sebentar. Aku ingin beritahu sesuatu padamu. Jangan khawatir ayah. Ibu adalah bos kaya raya. Cukup nurut saja pada ibu. Anak pintar. Baiklah, ayah mohon jangan bicara seperti itu lagi iya. Wah, lihatlah. Bukankah ini adalah Roma, mantanku yang paling sombong? Ternyata kau sudah jatuh miskin. Jika bukan, karena penampilanmu yang tampan dan uam, serta kekuasaanmu Roma. Apa kau pikir aku mau denganmu? Menjadi seorang mafia yang disegani, ternyata tidak membuatnya dikelilingi oleh orang-orang tulus. Bukankah kau Ina? Lama tak bertemu. Apa yang terjadi denganmu? Apa kau sudah benar-benar bangkrut? Aku benar-benar tidak percaya. Aku hanya ingin mengingatkan satu hal padamu. Ubahlah sifat sombong dan angkuhmu. Ayah, siapa bibi tua jelek ini? Kenapa dia bicara terus seperti bebek? Siapa yang kamu bilang bebek jelek? Tidak mungkin. Katakan padaku, bagaimana bisa kau sudah memiliki seorang putri? Tak percaya, jika Roma sudah memiliki seorang putri, Ina pun memeriksa buku nikah Roma. Jadi kau baru menikah hari ini? Tolong jangan kasar pada kekasihku. Sayang, pria inilah yang dulu sering kuceritakan padamu. Cuma saja bedanya sekarang dia hanyalah satpam rendahan yang tidak berguna dan menjijikan. Dia hanyalah sampah. Tutup mulutmu. Ayahku adalah pria hebat. Dia adalah orang baik dan sangat tulus mencintai orang-orang di sekitarnya. Diam kau anak kecil. Singkirkan tanganmu bajingan. Tak terima kekasih Ina menyentuh putrinya. Dengan spontan Roma pun menendangnya hingga tersungkur. Lancang sekali kalian iya. Apa kau tahu siapa kekasihku ini? Berani kalian memukulnya? Maka seumur hidup, jangan pernah bermimpi hidup kalian akan tenang dan bahagia. Bahkan jika dia adalah seorang presiden sekalipun. Ayolah Bung, sekarang duniamu sudah berputar, tidak akan ada yang peduli dengan omong kosong murahanmu. Tak terima merendahkan dan menghina Roma, Sarah pun menghajar pria itu hingga menyerah. Sudah Sarah, hentikan, cukup. Ayolah, jangan jadi wanita kampungan seperti mereka. Aku sudah tidak sabar, bahkan jika mereka mau aku bisa membayar mulut mereka dengan uangku. Kau pikir siapa dirimu beraninya menghajarku? Apa kau sudah bosan hidup? Bersiaplah terima kehancuranmu. Aku pikir aku takut. Jika kau tidak percaya, ikut aku, akan kutunjukkan bagaimana berkuasanya aku di kota ini.
Minta kekasih Ina memperhatikan wajah Sarah baik-baik. Kau pikir kau sudah hebat? Hari ini biar aku tunjukkan siapa itu kekasihku. Tutup mulutmu. Nyonya Sarah, maafkan aku. Sayang, apa yang kau lakukan? Mengapa kamu berlutut? Kalian sudah keterlaluan. Diam, asal kau tahu dia adalah pemilik grup Wijaya. Maafkan aku, ketua. Mulai hari ini, orang sepertimu tidak pantas berada di Gushi Wijaya. Enyah dari hadapanku sekarang juga. Takut Sarah semakin murka, mereka pula lari terbirit-birit. Ayah, lihatlah. Bukankah sekarang kau percaya jika ibuku adalah orang yang sangat hebat? Tentu saja. Makanya dia bisa melahirkan putri sehebat dan sepintar dirimu. Ayah sangat beruntung. Akhirnya aku bisa memiliki orang tua lengkap seperti teman-temanku. Ayo ikut aku, kita pulang sekarang. Halo nenek, aku pulang. Sarah, apa kau sudah gila? Kenapa kau menikah dengan pria sembarangan? Pikirkan anakmu. Bu, aku memang bukanlah pria kaya seperti yang Anda harapkan. Tapi dapat aku pastikan jika keluargaku akan aman selama mereka berada di sisiku. Baiklah, lalu apa yang bisa kau buktikan pada kami? Bagaimana jika kenyataannya satpam rendah sepertinya ternyata hanya mengincar uang Sarah saja? Jangan pernah bermimpi, Bu. Kau pikir aku tidak tahu rencana busuk apa yang ada dalam pikiran kotormu itu? Tak senang melihat Dani merendahkan suaminya, Sarah pun mengusirnya. Beraninya kau menamparku. Dengan gagah berani Roma menangkis tangan Daniel, lalu memintanya untuk tinggalkan rumah itu. Terlihat kesal, Dani pun pergi meninggalkan rumah Sarah. Minta putrinya untuk mengantar Roma ke kamarnya, sepertinya ada rahasia yang harus Sarah katakan pada ibunya. Tunggu dulu, mau kemana? Bu, dia adalah suamiku. Kenapa kau tak mengatakan apapun kemari? Jawab Ibu Sarah. Baiklah, Bu, ayo duduk dulu biar aku jelaskan. Saat sedang ingin ngobrol dengan ibunya, tiba-tiba ada tamu yang mengejutkan mereka semua. Halo semuanya, lama tak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Mau apa kau, bajingan jahat? Siapa yang izinkan kau duduk? Hari ini juga bayar hutang ayahmu, dan transfer padaku sekarang juga. Jangan mimpi, Tuan. Tak terima Sarah merendahkannya. Sepertinya pria itu sangat marah dan murka. Jadi kau membantahku. Apa kalian sudah berani? Kau pikir sudah merasa hebat berani mengancam kami dengan omong kosongmu? Saat Koko ingin menyakiti Sarah, tiba-tiba saja Roma menendang dan menghajar Koko. Dasar bajingan tak tahu diri, beraninya kau menantangku. Kau pikir siapa dirimu berani melawanku? Melihat keberanian ayahnya, Putri Roma sangat bangga. Aku mau kalian semua pergi dari rumah ini. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Atau jika kau memang sengaja ingin pulang dengan wajah penuh luka lebam, aku perintahkan pergi sekarang. Bukannya takut, justru mereka malah ambil tantangan yang Roma berikan. Tak tahu jika Roma adalah mantan seorang mafia, sepertinya orang-orang Koko tak dapat mengalahkannya. Bahkan dengan santainya, hanya dengan satu pukulan saja Roma bisa melumpuhkan orang bawaan Koko. Kau pikir dengan mengalahkan anak buahku aku takut dengan ancamanmu? Lalu apa maumu sekarang? Sudah Roma, cukup kau buat masalah. Jangan banyak bicara, bila perlu lumpuhkan saja semua anak buahnya, dan dia juga, bila perlu. Kau pikir aku takut mendengarnya? Tanpa ukir panjang Roma pun segera menyakiti tangan Koko. Cukup Roma, maafkan aku. Tunggu di sini. Biar aku keluar dan temui semua orang bawaannya. Dengan gagah berani dan berjalan penuh rasa percaya diri, Roma menantang semuanya hanya dengan satu tatapan matanya saja. Hampir setengah jam menunggu di dalam rumah, dengan rasa penuh kekhawatiran. Sarah sepertinya ragu jika Roma mampu mengalahkan semua anak buah Koko. Lihat, yang masuk ke dalam rumah adalah anak buahnya. Dengan bangga Koko meminta mereka semua masuk. Tak disangka rupanya itu adalah siasat Roma untuk mengalihkan perhatian Koko. Hari ini juga aku peringatkan, jangan pernah kau main-main denganku, apalagi menyangkut keluargaku. Roma, apa kau terluka? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dan kau bajingan tengik. Tidak Tuan, maafkan aku. Tolong maafkan aku benar-benar menyesal, beri aku satu kesempatan lagi. Tutup mulutmu, bajingan.
semestinya kalian semua dari rumah ini sebelum aku berubah pikiran. Akhirnya Koko dan anak buahnya pun pergi terbirit-birit. Aku pikir kau sudah lama pergi dari rumah ini. Apa yang membuatmu masih ada di rumah ini? Paman, apa yang kau lakukan? Jangan sampai ayahku membuatmu menjadi seperti orang jahat tadi. Ayolah Paman, jangan buat masalah baru di rumah ini. Sesuatu yang buruk terjadi pada perusahaan. Banyak klien yang membatalkan kontrak kerja. Itulah akibatnya jika kau berani membantahku. Sepertinya kau lupa jika hidupmu itu sebenarnya berada di dalam genggamanku, Sarah. Kumpulkan semua dewan direksi, minta bantuan mereka semua. Jangan khawatir Sarah, aku bersedia membantu semampu dan sekuat tenagaku. Tidak perlu Roma, aku hanya minta bantuanmu. Aku titip putriku, tolong jaga saja dia. Kita berangkat sekarang juga. Kumpulkan semua dewan direksi sebanyak mungkin. Temui Roma di kediamannya, rupanya asisten berikan dokumen penting milik perusahaannya. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Grup Wijaya memiliki hampir setengah dari saham pertambangan. Apa semua berjalan? Itulah mengapa kami sangat sulit untuk menyelidikinya, Tuan. Baiklah, sudah lupakan. Biar aku yang turun langsung. Tak temukan apa-apa yang bisa membantu Sarah. Rupanya diam-diam Roma mencari jalan dan cara sendiri. Bagaimana dengan hasil meeting tadi? Kau lihat sendiri, meski aku hanya satpam biasa, tapi aku pintar bukan? Baiklah, semoga meeting kali ini kita bisa berhasil. Selamat datang Nona Sarah, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Nona Sarah, silahkan kemari. Anda berhak duduk di kursi milik Anda. Silahkan Nona, jangan sungkan. Mulai hari ini aku umumkan bahwa Nona Sarah yang akan memimpin grup Wijaya. Saat meeting sedang berjalan, tiba-tiba direktur mengalami serangan jantung dan mengejutkan semua dewan direksi yang hadir. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja kakek pingsan? Datang dengan penuh bersemangat. Ini pasti ulahmu. Kalian dengar baik-baik. Mulai hari ini, akulah yang akan memimpin grup Wijaya. Aku sudah siapkan dokter terbaik di dunia. Jika kalian ingin kakek selamat, serahkan kekuasaan ini padaku. Pikirkan baik-baik. Kamu memang manusia serakah. Tega-teganya kau melakukan hal ini pada kakak. Itu salahnya, mengapa dia lebih memilih orang lain dibandingkan aku, cucu kandungnya sendiri? Takut terjadi pada sesuatu pada kakek. Sarah pun menyetujui permintaan Rama. Sarah, dengarkan aku, bahkan jika direktur hari ini tidak dapat tertolong, dia akan bangga jika kau tetap memegang amanahnya. Kali ini akan kubuat kau menyesalinya, Rama. Memiliki kekuatan supranatural, rupanya Roma bisa mengobati kakek Rama dari serangan jantung. Kakek, syukurlah. Ada apa denganku? Apa yang terjadi di sini? Rama Wijaya, kamu sudah keterlaluan. Jadi kau yang sengaja meraguniku? Dasar anak tak tahu diri. Melihat ulah Rama yang sudah keterlalu, rupanya diam-diam Roma sudah mengadukan hal itu pada keluarga Rama. Namun di sisi lain, keluarga yang tak terima Roma ikut campur urusan mereka pun sengaja membawa ajudan untuk menghajar Roma. Berpikir, jika Roma akan takut dan mundur, ternyata justru Roma malah menyerang balik ajudan dengan tangannya sendiri. Tak beri ampun sedikit pun, lawan Roma dilumpuhkan hanya dengan beberapa pukulan. Dasar bajingan, jangan mendekat, atau kubuat kau menyesalinya seumur hidupmu. Meminta ajudan untuk bangun, sepertinya keluarga Rama masih tidak terima. Sudah cukup Roma, jangan ladeni mereka, tidak ada gunanya untuk kita. Kau sudah bosan hidup rupanya. Menatap penuh amarah, rupanya keluarga Rama ketar-ketir ketakutan. Terima kasih Roma, aku sangat bangga padamu. Dapat pesan dari asisten pribadinya, sepertinya Sarah mulai mempertanyakan siapa diri Roma sebenarnya. Maaf suamiku, aku ingin bicara padamu. Bisa kita keluar sebentar? Menyeret Roma keluar dari perusahaan. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Memangnya apa yang aku sembunyikan darimu? Kamu pikir aku ini bodoh? Aku salah apa? Ada yang kau sembunyikan dariku dan kau tidak jujur. Aku benci padamu Roma. Awas saja jika ternyata benar dia bukanlah satpam biasa, melainkan orang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Kami sudah dapatkan informasinya, pelakunya memang benar,
adalah mertua Anda sendiri. Mari kita adakan pesta perjamuan. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak berusaha mengejarku? Berpikir, jika Roma sedang menggoda wanita lain, sepertinya kali ini Roma akan dapat masalah baru. Dasar semua lelaki sama saja. Melihat Sarah sangat cemburu pada Roma, membuat Roma semakin jatuh cinta padanya. Bagaimana menurutmu? Apakah dia lucu? Kau hebat sekali bisa menaklukkan hati wanita secantik dia. Pesta perjamuan makan malam para kolega pun tiba. Bagaimana orang ini bisa datang ke acara sebesar ini? Melihat Roma datang ke acara tersebut, membuat Rama semakin penasaran dengan dirinya. Hei Bun, apa kau tidak berjaga di posmu? Bukankah ini masih jam kau berjaga? Di mana para satpam ini? Mengapa izinkan dia masuk? Cepat usir dia dari sini. Dasar bajingan beraninya kau. Apa kau berani menantangku, Han? Aku peringatkan sekali lagi padamu. Hei bajingan, apa yang kau lakukan pada anakku? Beraninya kau buat olah di pesta ini. Apa kau sudah siap mati rupanya? Siapkan pengawal untuk memberi pelajaran pada Roma. Sepertinya kali ini Roma akan didapatkan dengan beberapa penjahat yang lebih kuat dari biasanya. Tak ada yang tahu jika dia adalah mafia hebat pada masanya. Rupanya ayah Rama sudah mengancam Roma dengan menyekap dan menyandera Sarah. Berpikir Roma akan menyerah dan takut padanya. Ternyata justru Roma semakin marah. Hubungi anak buahmu, atau aku patahkan tanganmu sekarang juga. Beraninya kau memukulku, kau tahu apa yang bisa kulakukan padanya? Roma, aku baik-baik saja. Sarah, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Hei Tuan Maid, apa kau ingat denganku? Atau apa perlu aku bantu untuk buat ingatanmu kembali? Sarah, kau harus tahu selain tampan suamimu itu adalah seorang bos mafia terkaya pada saat ini. Dan kalian bukanlah siapa-siapa. Kau pikir aku takut denganmu? Aku tidak akan pergi sampai kau bisa mendari kesalahanmu. Presiden Kim, lihat bajingan itu, beraninya dia merendahkan keluarga kita. Cepat beri dia hukuman. Lancang sekali kamu. Siapapun yang sudah berani merendahkan keluarga dan grup Wijaya, maka bersiap untuk menerima kehancurannya. Salam hormatku pada Presiden Kim. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Atau kau tahu akibat dari keberanianmu yang merendahkan marga kami. Kenapa kau diam saja? Sabar saja sayang. Aku pastikan mereka semua menyesal. Cepat kalian semua minta maaf pada istriku. Apa yang kau lakukan? Aku serius. Kenapa kamu malah bercanda? Putraku, sepertinya wanita ini cocok untukmu. Tunggu apa lagi, cepat hajar pria ini dan habisi dia sekarang juga. Jangan biarkan dia lolos dan senaknya pada kita. Berpikir Roma akan kalah. Lagi-lagi dia masih mampu melumpuhkan semua ajudan yang melawannya secara membabi buta. Hingga akhirnya tak lama kemudian datanglah beberapa orang penting Roma mengejutkan semua orang di sana. Dengan membawa beberapa barang berharga. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu pria yang di belakang kalian itu adalah musuh kami semua. Berpikir mereka adalah pendukung Presiden Kim. Rupanya merekalah kerabat yang sangat mengenal betul siapa Roma. Dasar bajingan. Bagiku kalianlah yang memang pantas diberi hukuman. Katakan padaku siapa kau sebenarnya, Roma. Aku adalah rajamu sayang, yang datang untuk menghabisi para bajingan ini. Dan hari ini juga aku putuskan tidak akan ada kata ampun untuk mereka. Beraninya kau buat ulah di sini dan membawaku dalam keterlibatan kebusukanmu. Pergi sana. Mengalihkan perhatian, rupanya Presiden King ingin merampas cincin naga milik dinasti naga. Sekarang aku sudah memiliki cincin sakti dinasti keluargaku ini. Berharap cincin itu dapat dia miliki, rupanya justru cincin itu malah menyerang dirinya sendiri. Aku peringatkan padamu, di sini akulah yang berkuasa dan pemilik cincin dan pedang naga dinasti. Melihat cincin yang kembali ke tangan Roma, membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Menegakku, jika Roma adalah raja mereka, sepertinya Presiden King tidak terima dan masih mengancam Roma. Akibat pukulan naga milik Roma, Presiden King pun terpental hingga membuatnya tak sadarkan diri.
Putra Presiden King yang melihat Roma sangat marah pun akhirnya mengakui kehebatan Roma. Kembali menjalani hidupnya dengan baik, tinggalkan dunia yang membawanya pada keserakahan. Akhirnya Roma bisa memiliki keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Baiklah anak manis, Bibi hanya berpesan jadilah anak pintar dan penurut ia.